Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang rezekimu. Ya, ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya rezeki seret. Ya, bagaimana supaya rezeki bisa mengalir lancar? Nanti kita lihat pesan semesta kepadamu untuk rezekimu di hari esok. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu di sini ya. Tentang rezeki ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk rezekimu ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang rezeki kamu di masa depan ya. Oke. Di sini ada Nine of Wands, King of Cups, The Tower. Wow, di sini ada yang nggak punya kerja ya, ataupun mungkin usahanya kurang laris ya, kurang lancar usahanya ya. Knight of Wands, Four of Cups. Terus juga di sini ada The Moon. Five of Pentacles. Di sini juga ada Ace of Pentacles ya. Oke, di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk di mana supaya uang itu bisa mengalir, itu kamu stop iri sama orang lain. Ini kadang-kadang kita punya keiri hatian ya. Jadi sudah beberapa kali saya bilang tentang magnet uang, ini terulang lagi. Berarti semesta mau sampaikan bahwa kalian harus melakukan, bukan hanya mendengarkan ya. Stop iri hati sama orang lain ya, entah siapapun, entah keluargamu, entah kakakmu, adikmu ya. Karena rezeki kita itu selalu ada pada diri kita, dimana pada saat kita lahir ya sudah punya rezeki masing-masing. Sekarang kita mau menerima rezeki itu tidak. Terkadang kita iri, itu berarti kita belum ingin menerima. Kenapa? Dia di vibrasi bawah. Karena uang itu ada di vibrasi atas. Nanti kita lihat bagaimana caranya supaya uang itu mengalir ke kamu ya. Tetapi di sini pantangan dulu, karena keluarnya pantangan ya. Dimana stop juga fokus ke hidup orang ya. Kamu fokus pada dirimu. Ngapain kamu fokus pada hidup orang? Gosip-gosipin orang lain, cerita sana cerita sini ya. Berfokus pada usahanya. Kamu berfokus pada usahamu. Kamu berfokus pada dirimu. Gak usah terlalu mau pusingin orang lain ya. Terkadang kita tuh memusingkan orang lain. Lihat orang-orang kaya, mereka berkumpul itu membicarakan tentang bisnis dan masa depan. Sedangkan orang-orang di kelas bawah ya berkumpul untuk gosip ya, beda kelas. Nah itu akhirnya apa? Uang itu hanya ke orang-orang yang berpikiran maju, bukan berpikiran mundur, cerita orang yang punya masa lalu kelam gitu ya. Gosip-gosip ya, itu nggak bagus.
itu menutup rezeki, di mana kamu belum ingin menerima rezekimu. Walaupun kamu berusaha, ada pun seperti gitu kan, kamu sudah berusaha tapi kok rezekiku nggak bisa gitu, sedangkan dia santai-santai aja rezekinya banyak. Ya itu karena hatinya, karena bukan masalah capekmu, bukan masalah otakmu ya, pintar dan apa segala macam, tetapi bicara kalau tentang hukum tarik menarik alam semesta ini bicara dari koneksi hati, koneksi jiwa ya. Hatimu baik, bersih, rezekimu lancar, hidup dan realitamu itu akan baik-baik saja, mengalir ya, deras. Tetapi kalau hatimu lagi busuk, ya berarti siap-siap seret. Kenapa? Karena energi uang, ya uang ini kan energi. Energi uang itu dia nggak mau tempat yang panas. Sama seperti kamu tuh nggak akan betah di tempat yang tidak nyaman. Nah itu, tidak nyamannya di mana? Di hati. Ya, jadi hatimu tenang, uangmu pasti akan nyaman bersamamu. Ya, oke. Berikutnya di sini semesta mau sampaikan itu. Gak usah terlalu mau ngomentarin hidup orang, jangan kamu ngebacot ya, gak usah, urus dirimu ya, stop mengejek-ejek, membuli ya, ataupun apa ya, memarahi di depan umum. Kalau kamu memang niat marah atau menegur dia, panggil dia baik-baik, bicara empat mata, bukan bicara di depan umum baru berkoar-koar, berteriak-teriak. No ya, coba kalau kamu begituin sama bos kamu, pasti kamu marah, kamu udah sakit hati, kamu pergi tuh, kamu langsung resign kan. Nah itu sama dengan uang, kamu memperlakukan orang itu kan sama seperti kamu memperlakukan duit, hatimu ya. Jadi kalau hatimu tidak nyaman, ya uang juga nggak nyaman di situ ya. Dan harus tetap berpikir positif terhadap uang ya, karena dalam suatu hubungan juga kita harus mempunyai chemistry. Nah sama dalam hal energi antara dirimu dan uang harus mempunyai chemistry, di mana kamu juga merasa bahwa saya membutuhkan uang ya, bukan menuhankan, tetapi kita anggap uang itu sebagai sahabat kita, yang mana ya sahabat dia selalu ada di samping kita dan memanggil sahabat-sahabat lainnya untuk datang kepada kita, yaitu uang-uang lainnya ya. Chemistry, contohnya kamu melipat uang dengan baik, menaruhnya dengan baik, bicara berterima kasih kepada uang ya, seperti layaknya seorang manusia gitu ya. Mungkin agak sedikit gila gitu ya, tetapi ya ini memang seperti gitu. Kalau kita bicara ilmu spiritual ya nggak ada yang masuk akal ya, karena semuanya itu apa ya, agak sedikit tidak waras. Tetapi kalau orang yang mungkin sudah mengenal tentang ilmu spiritual, dia tahu ya, kita harus punya chemistry dengan barang. Alam semesta ini kan semua tuh berenergi, entah apapun ya, entah makhluk hidup, entah benda ya. Begitupun uang, kamu jangan kumel-kumelkan duit ya, tapi dilipat, kayak kita menyayangi gitu kan, kita merapikan, taruh di dompet juga itu tersusun rapi ya, kayak di kasir gitu kan, 2000 2000, 1000 dengan 1000, 2000 dengan 2000, 5000 dengan 5000, 10.000 dengan ditata, bukan dikumel-kumelkan, dibuang ya. Uang nggak mau tuh kayak gitu. Sama seperti kamu, coba kalau kamu disakiti habis itu dibuang, bagaimana perasaanmu? Pasti kamu pergi, saya mau mencari orang yang mencintai saya, yang mengerti akan diriku. Nah sama dengan uang, nah itu sama. Jadi ukur di badanmu sendiri. Kalau kamu senang diperlakukan begitu, perlakukan itu kepada uang, supaya apa? Uang itu nyaman bersamamu ya. Oke, itu yang jangan dilakukan. Yang harus dilakukan tadi ada beberapa, saya sudah bilang ya, karena keluar di kartu. Di sini ada King of Wands, di sini Seven of Wands. Terus di sini juga ada adjustment. Yang harus kamu lakukan di sini, hatimu harus bahagia. Nah itu tadi saya bilang ya, dimana hatimu harus happy, enjoy ya. Uang itu akan datang. Kalau hatimu tidak enjoy ya berarti kamu di vibrasi bawah, dimana kamu belum mau menerima rezekimu. Kamu masih tertutup. Karena energi bahagia kan energi kelimpahan. Dimana uang itu kalau kita mau terima gaji pasti kita bahagia kan. Nah itu berarti uang itu dia masuk. Tetapi pada saat kita sudah memikirkan angsuran ya, uang ini udah ada nih. Kita memikirkan angsuran ini, merasa energi kurang, dan akhirnya apa? Uang itu nggak nyaman. Akhirnya apa? Kebutuhan tak terduga pun
ada gitu, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya akhirnya uangmu habis. Nah itu, jadi tetaplah berbahagia supaya rezekimu itu tidak mampet ya. Kamu terima uang nih ya, kan energi bahagia. Nah itu uang datang, tetapi pada saat kamu membayar, kamu langsung energi, langsung cemas, sedih, ya uangku habis, ya akhirnya habis betulan semuanya. Tetapi kalau seandainya kamu bahagia juga untuk mengeluarkan duit ya, berarti nanti dia akan kembali, entah dengan siapapun ya, entah mungkin dikasih orang, entah mungkin nanti bisnis kamu bagus putarannya atau apapun ya. Itu jadi jangan pernah takut untuk mengeluarkan uang ya, dengan sesuai porsi ya, bukan tidak mengeluarkan uang boros, bukan, tetapi sesuai kebutuhan kamu, di mana ya kamu harus senang untuk mengeluarkan uang, di mana oh ternyata kebutuhan saya sudah terpenuhi, terima kasih uang. Tetapi kalau kamu boros kan ya berarti memang kamu mau boros gitu. Bukan versi boros ya, jadi kamu mengeluarkan uang pada saat kamu bahagia, itu baru energi yang pas. Tetapi kalau kondisinya kamu keluarkan uang baru kamu tidak bahagia, ya nggak usah keluarkan duit sekalian ya. Jadi kamu harus mengeluarkan uang pada saat kamu bahagia ya. Mengeluarkan uang dengan bahagia gitu ya, supaya dia balik lagi ataupun bertukar dengan teman-temannya yang lain ya. Harus ada energi kebahagiaan, sering tertawa juga ya. Kalau lihat orang kaya, mana dia banyak sedih nggak ada, dia happy happy enjoy ya. Itu sama, karena uang itu mau di tempat orang yang happy, yang enjoy ya. Lihat orang-orang yang happy, dunia hiburan itu kan banyak duitnya, bener nggak ya, dibandingkan dunia pendidikan yang mumet, stres ya. Ya, makanya ujung-ujungnya orang korupsi ya kan. Tetapi coba lihat artis-artis, mereka menghibur ya karena memberikan kebahagiaan, tertawa. Nah di situ banyak duitnya. Kamu bikin konten edukasi belum tentu uh, FYP ya, dibandingkan dengan konten hiburan. Nah itu sama, karena energi kebahagiaan itu tertawa itu uang suka di situ ya, itu sarang duit. Makanya lihat klub ya, yang happy yang enjoy ya, karena nggak ada mau yang stres. Uang nggak berkumpul di tempat yang stres, karena orang saking pintarnya hidupnya mumet ruwet ya, tidak ada uangnya di situ, akhirnya apa jalannya, apa korupsi. Tapi coba lihat orang yang di klub ya, ini bahasa kasarnya ya, ini saya cuma mengambil contoh, bukan berarti klub itu pekerjaan yang bagus, tidak ya. Tetapi maksudnya kita bicara tentang energi, di mana kalau kamu bahagia, di mana kalau kamu banyak tertawa ya, di situ rezekimu bagus. Jadi harus tahu ilmunya ya, harus tahu tempat-tempat atau bisnis mana juga yang bagus ya. Semua bisnis itu saya bilang kita tuh penyedia ya, terserah dari orangnya. Kan kembali lagi, tadi saya bilang ya, dunia hiburan kadang-kadang ada yang mencela tetapi FYP ya, tapi itu kan kembali lagi kepada pribadi ya, orang mau berpikir positif atau negatif. Tetapi yang saya maksud di sini adalah uang itu taunya itu dari energi, dimana kalau kamu bahagia, energimu bagus, uang akan datang ya. Oke, berikutnya lagi kita lihat di sini. Di sini tentang memaafkan ya. Tuh mungkin ada penantian di masa lalu, trauma, ataupun mungkin kondisinya banyak beban dari keluarga atau apapun ya. Terus kamu mungkin marah ya. Di sini untuk mengikhlaskan, lebih mudah memaafkan, itu kan ada vibrasi bawah semua ya. Sakit hati, emosi itu dia nggak suka tuh. Orang sakit hati, emosi, cengeng-cengeng itu uang nggak suka. Kan tadi saya bilang dia mau yang energi bahagia. Jadi kamu itu harus bisa lebih memaafkan, lebih mengikhlaskan ya. Kalau memang mereka pergi meninggalkanmu ya biarin aja ya. Mengikhlaskan apa yang sudah terjadi ya. Karena kita mau meraih masa depan, kita bukan mau tertinggal dengan masa lalu kita ya, terikat dengan masa lalu. Kita mau berjalan untuk masa depan yang ceria. Ingat, kamu tidak bisa mengulang masa lalumu ya, tetapi kamu bisa memperbaiki masa depanmu. Di mana masa depanmu ya itu kamu belajar dari masa lalumu supaya jangan itu terjadi lagi di masa depanmu ya. Mengikhlaskan, kalau mungkin kamu terjerat hutang ya bayar, habis itu jangan ulang lagi. Itu kan semua adalah pembelajaran ya. Dan menerima keadaan, kondisinya ya sudah, saya ditinggal, tapi ingat harus berpikiran positif. Oh, saya pasti akan mendapatkan orang yang baik. Harus berpikiran positif.
saya ditinggal karena saya kere. Ya sudah, saya akan berusaha supaya saya kaya lagi. Tetapi ingat, jangan sampai nanti mereka datang pada saat kamu sudah kaya, ya. Pada saat kamu miskin, itu adalah petunjuk bahwa ini orang yang setia bersamamu dan ini orang yang bertopeng, ya. Jadi jangan sampai kamu tidak belajar dari pengalamanmu. Nah itu sih, dan berserah kepada semesta, ya. Ingat, kamu dilahirkan udah punya rezeki, jadi jangan takut. Karena energi ketakutan berarti sama saja kamu menutup pintu rezeki, ya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, jangan pernah galau, ya. Harus berfokus pada kehidupan sendiri, jangan berfokus pada yang lain, jangan pernah apa dibilangnya takut dan yang lain-lainnya yang negatif, ya. Harus selalu berfokus pada dirimu, selalu bahagiakan dirimu, selalu ceriakan dirimu, ya, supaya apa, rezeki itu mengalir deras untukmu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.